Sains mengungkap bagaimana jantung mempengaruhi pikiran. Pada umumnya, kita memahami bahwa yang biasa kita sebut jantung adalah hati alias heart. Sedangkan yang terbiasa kita sebut hati adalah liver. Jantung ternyata memegang peran amat penting bagi baik buruknya keputusan manusia, yang otomatis pada baik buruknya manusia itu sendiri. Dari sekian peneliti psikofisiologikal untuk hubungan otak dan jantung, di antaranya adalah John dan Beatrice Lacy. Melalui 20 tahun penelitian, mereka temukan bahwa jantung berkomunikasi dengan otak yang secara signifikan, mempengaruhi bagaimana cara kita memandang dan bereaksi. Sistem saraf jantung terdiri lebih dari 40.000 neuron yang disebut sensori neurai. Komunikasi antara jantung dan otak dilakukan melalui jalur aferen. Melaluinya, sinyal sakit dan sensasi rasa lain masuk ke otak, tepatnya yang disebut medula. Bahkan lebih dari itu, ada juga sinyal yang terus masuk lebih dalam ke wilayah otak sedemikian rupa, berpengaruh pada persepsi atau pengambilan keputusan dan proses kognitif yang lain. Input yang koheren dan positif dari jantung cenderung akan membentuk cara pandang dan rasa yang baik. Bahwa janin di dalam kandungan, jantungnya terbentuk lebih dulu dari otak. Dan dengan jantung itulah manusia berpikir sejak tahapan paling awal. Sebuah hadis mengatakan, "Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Bahwa ia adalah hati atau jantung." Surat 8 Al-Anfal ayat 2 mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Pada janin terdapat lubang kecil di serambi kanan jantung yang disebut foramen ovale. Lubang ini memungkinkan darah kaya oksigen dari ibu hamil mengalir ke serambi kiri janin. Setelah lahir, paru-paru bayi akan mengembang dan berfungsi, sehingga lubang tersebut akan menutup secara alami. Jika lubang tersebut tidak menutup secara sempurna setelah bayi lahir, maka kondisi ini disebut patent foramen ovale. PFO merupakan penyakit jantung bawaan yang jarang bergejala. PFO dapat menyebabkan migrain dan stroke pada penderita dewasa. PFO dapat dideteksi melalui ekokardiogram atau ekokardiogram transesofage. PFO dapat ditangani dengan operasi. Maka jelaslah terlihat pesan penting yang tersurat dan tersirat dari turunnya 5 ayat pertama Al-Quran, yaitu surat 96 Al-Alaq, yang artinya segumpal darah. Surat 96 Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ayat 1. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat 2. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat 3. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Ayat 4. Yang mengajar dengan pena. Ayat 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka sesungguhnya pada jantung manusia sudah terdapat patron Al-Quran. Patron artinya adalah pola. Patron Al-Quran adalah pola dari ayat-ayat Al-Quran. Patron adalah sesuatu yang memiliki kekuasaan, status, wewenang, dan pengaruh, serta berada dalam posisi untuk membantu orang lain. Patron juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang memberikan perlindungan, manfaat,
dan sumber pendukung untuk sebuah kegiatan atau aktivitas. Maka, terdapat keterkaitan dengan perintah membaca dalam surat Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yaitu bacalah dari dalam hati, agar dapat mengaktifkan patron untuk menggerakkan aktivitas hidup manusia dan memberi petunjuk pengetahuan yang selalu terbarukan atau disebut sebagai intuisi.